Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fil awwalin wal akhirin. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setiap datang Idul Fitri, hal yang sangat umum kita ucapkan manakala kita bertemu antara kita dengan saudara kita satu dengan yang lain. Kita saling mengucapkan doa, melafalkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Kita selalu memaknai minal aidin wal faizin itu dengan kelanjutan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Padahal kalau kita urai secara redaksional, minal aidin wal faizin adalah doa yang dihilangkan sebagian redaksinya. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, atau ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, yang artinya ya Allah jadikanlah kami minal aidin, dari golongan orang-orang yang kembali, wal faizin, dan golongan orang-orang yang berbahagia. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita urai satu persatu supaya Idul Fitri tidak hanya sekedar perayaan tahunan belaka, tetapi kita bisa mendapatkan makna di balik perayaan yang kita sebut sebagai kemenangan perjuangan kita atas ibadah di bulan suci Ramadan. Idul Fitri secara lughawi, secara etimologi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Id dan yang kedua adalah Fitri.
Id artinya dalam satu versi adalah kembali, dari kata aada yu'idu aidatan. Yang kedua, fitri dalam satu versi pemaknaan artinya adalah makan pagi atau sarapan pagi. Jadi Idul Fitri dalam satu makna adalah kembali kita boleh makan pagi setelah sebulan lamanya kita tidak boleh makan pagi sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi kalau kita berpijak pada makna ini sangat terlalu material. Mari kita melihat makna yang lain. Pemaknaan yang lain atas kata Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Fitri dimaknai sebagai kesucian yang diambil dari kata fitrah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah sudah menjadikan fitrah bagi diri kita, dan fitrah itu tidak akan berubah. Fitratullahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li kalimatillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Fitrah dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah agama Allah. Jadi Idul Fitri sesungguhnya adalah kembali kepada kesucian agama Allah. Layaknya kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dalam hadis yang sangat masyhur kita mendengar bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dia terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menentukan si bayi itu akan menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau seorang Majusi. Jadi Idul Fitri kalau kita berpijak pada makna kesucian ini, berarti kita kembali kepada tata aturan agama Allah. Sebagaimana kita mafhumi bahwa agama kita didirikan di atas 3 tiang, 3 pilar yang antara satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Kalau yang satu tidak kuat, maka runtuhlah agama kita. Ketiga pilar itu, ketiga tiang itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman, sebagaimana kita mafhumi rukunnya ada 6. Islam rukunnya ada 5. Ihsan rukunnya ada 1. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau sedang melihat Allah, sedang memandang Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau engkau tidak bisa menghadirkan kesadaran seolah engkau sedang melihat Allah, maka sadarilah dalam hatimu, sabda baginda Rasulullah, bahwa Allah senantiasa memandangmu, memonitormu, mengawasimu, laksana CCTV di segala tempat, di segala keadaan, di segala penjuru. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari monitor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Idul Fitri dalam makna ini berarti kita kembali menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muhsin yang baik. Maka para ulama memaknai untuk konteks kembali ini menjadi 3 makna. Yang pertama adalah i'adatul jasadi minal maksiyati ila ta'at. Kembalinya jasad kita dari kemaksiatan menuju ketaatan. Kita yang sampai pada Idul Fitri kali ini, semoga secara fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki kita semua tidak lagi terjebak dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Karena makna pertama adalah i'adatul jasadi minal maksiyati ila ta'at. Kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, i'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillah. Kembalinya hati kita dari lalai kepada Allah ila dzikrillah, kepada ingat kepada Allah,
Zikrullah setiap saat, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, hati kita senantiasa bersama-sama dengan Allah. Boleh jadi secara fisik kita sedang membawa kendaraan, sedang pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, sedang main HP, nonton televisi, melihat YouTube dan lain sebagainya, WhatsAppan dengan saudara kita, tetapi hatinya terus tersambung, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Inilah yang disebut i'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillah. Kembalinya hati kita dari lalai kepada Allah ila dzikrillah, menuju ingat kepada Allah. Karena Al-Quran menyebutkan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang beriman itu senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Para ahli tafsir menyebutkan itu maknanya di segala keadaan, di segala tempat, dan di segala waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga makna kembali adalah i'adatu sirri minasyirki ila tauhid. Kembalinya sir kita dari syirik menuju tauhid. Apa yang dimaksud dengan sir? Di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan bahwa Allah membangun sebuah istana di tengah tubuh anak Adam. Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran. Aku mendirikan di tengah badan anak Adam qasran, sebuah istana. Wa fil qasri sadra. Di dalam istana tersebut ada dada. Wa fis sadri qalban. Di dalam sadr, di dalam dada itu ada qalbu, yang kita sebut kalbu kita, yang sering berbolak-balik, yang sering kita mintakan doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kalbu itu tidak konsisten, kadang berubah, kadang taat, kadang tidak. Maka kita mintakan kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita dalam ketaatan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wabil qalbi fuadan, di dalam qalbu ada fuad. Wabil fuadi lubban, di dalam fuad ada lub. Lub ini adalah tempat di mana seseorang akan nampak seorang cendik-cendikia ataupun tidak. Dalam surah Ali Imran ayat 91 Allah berfirman bahwa ulul albab itu cirinya adalah yadhkurunallaha wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang senantiasa zikir kepada Allah dan senantiasa bertafakur atas ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian di dalam lub, wa fil lubbi sirran, di dalam lub ada sir, wa fis sirri ana, dan di dalam sir ada aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Kita bisa menghadirkan Allah di bagian hati kita yang disebut dengan sir. Dalam hadis disebutkan bumi, langit, dan segala isinya tidak akan mampu memuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dihadirkan di dalam hati seorang yang beriman. Itulah letaknya di dalam sir. Kalau di sana ada istri kita, di sana ada suami kita, di sana ada harta kekayaan kita, di sana ada jabatan kita, di sana ada anak cucu kita semua, berarti sesungguhnya kita sedang menduakan Allah di hati kita. Karena hati, kata Ibnu Taimiyah, Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, hati diciptakan Allah hanya untuk satu. Kalau di dalam ada makhluk, maka kita tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Maka keluarkan segala apapun dari hati kita. Simpan mobil di garasi kita, simpan uang di deposito kita, simpan jabatan di kantor kita, simpan anak istri di rumah kita. Yang ada di hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala keputusan yang ditandatangan oleh kita berdasar dari kemurnian hati kita. Setiap gerak langkah kita didasari oleh ketulusan hati kita. Setiap ucapan yang kita keluarkan itu lahir dari kejernihan hati kita. I'adatu sirri minasyirki ila tauhid. Kembalinya sir kita dari perbuatan syirik menuju tauhid. Susah kita menemukan hari ini orang yang menyembah matahari, orang yang menyembah pagan, patung dan sebagainya di kalangan kita semua. Mohon maaf, tetapi mungkin ada uang di hati kita, ada jabatan di hati kita, ada anak di hati kita, ada kekayaan di hati kita. Mari itu keluarkan semuanya, simpan pada tempat yang semestinya. Di hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah mendapatkan ketiga ini, badan kita kembali dari maksiat kepada taat, hati kita kembali dari lalai menuju zikrullah, dan sir kita dari syirik menuju tauhid, maka kitalah yang disebut dengan aidin, orang-orang yang kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju zikrullah, dan dari syirik menuju tauhid. Semoga itu menjadi bagian dan kita dapatkan di Idul Fitri kali ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang kedua, al-faizin. Siapa al-faizin? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga itulah yang disebut dengan faizun atau faizin, yakni orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Kalau kita sudah memiliki sifat-sifat ashabul jannah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ali, salah satu ciri ashabul jannah itu yang pertama adalah arafallaha ta'ata'ah. Dia tahu bahwa Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang mengatur segala kehidupannya, Allah yang menentukan berhasil atau tidaknya dari usahanya, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fa'ata'ah, lalu dia taat kepada Allah. Itulah ashabul jannah. Yang kedua, arafa syaitana fa'asahu. Dia tahu bahwa setan adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Fa'asahu, lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk menolak seluruh tipu daya setan. Yang ketiga, arafal akhirata wasta'adda biha. Dia tahu bahwa sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kampung akhirat, bukan di sini. Maka wasta'adda biha, dia mempersiapkan semaksimal mungkin untuk mudik yang sebenarnya, untuk kepulangan yang sebenarnya ke kampung akhirat, kampung kita yang sebenarnya. Karena dunia ini hanya majra'atul akhirah, hanya tempat kita bersiap, bercocok tanam agar hasilnya bisa kita nikmati kelak di kampung kita yang sebenarnya di akhirat. Yang selanjutnya, yang keempat, arafat dunya farafadha. Dia mengetahui status dunia itu hanya fasilitas kita semua, fasilitas menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Maka dia menolak sesuatu yang berlebihan dari dunia, yang itu menurut kadar ukuran pribadinya, kebutuhannya sudah berlebihan. Dia salurkan kepada orang lain, dia sebarkan sifat altruis kepada orang lain, sifat filantropis dia tumbuhkan dalam dirinya agar senang berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Jadi dia manfaatkan dari dunia sekedar untuk tegak badannya untuk ibadah dan untuk menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakunal malu khadimaka wa anta khadimul maula. Hendaknya harta menjadi pelayanmu dan engkau menjadi pelayan Tuhanmu. Demikian disampaikan oleh seorang sufi besar dari Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu selanjutnya apa? Ashabul jannah ini adalah orang yang arafal haqqo fataba'ahu. Dia mengetahui kebenaran dan dia berusaha untuk mengikuti kebenaran itu, bukan malah mengingkarinya. Dan yang keenam, arafal batila fajtanabahu. Dia mengetahui kebatilan, lalu dia berupaya sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari kebatilan tersebut. Seperti doa yang sering kita bacakan, Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran, dan tampakkan kepada kami kebatilan dan mampukan kami untuk menghindarkan diri dari kebatilan tersebut. Sudah banyak di sekeliling kita tahu itu benar, tapi selalu mengingkari kebenaran, dan tahu nyata-nyata itu kesalahan, tapi dibela habis-habisan, dianggap sebuah kebenaran. Kenapa? Karena konsentrasi kecintaannya terlalu besar, sebagaimana Allah gambarkan
di dalam Quran surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati, dan seterusnya. Memang secara manusiawi, secara fitrah kita senang dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan harta kekayaan kita, dengan kendaraan kita, dengan hewan peliharaan kita, dan lain sebagainya. Yang kita sebut itu adalah urusan dunia kita. Tapi Allah mengingatkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 24, jangan sampai kecintaan kita terhadap semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, lebih dicintai dibandingkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cintai dunia sekedarnya saja, cintai pasangan sekedarnya saja. Cinta tertinggi kita letakkan untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk perjuangan di jalan Allah dan Rasulnya. Jika sudah demikian, segala ujian, segala musibah yang datang kepada kita, pasti kita akan kembalikan panduan penyelesaiannya kepada agama Allah. Yang pertama, akui dan sadari setiap musibah yang kita alami, ujian yang kita alami adalah ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah sejak Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz semua. Jika hari ini kita tidak bisa bergabung dengan saudara kita di kampung halaman karena pembatasan penyekatan di sana sini, sadari ini adalah aturan Allah, ketentuan yang sudah Allah gariskan sejak zaman ajal di Lauhul Mahfuz bagi kita semua. Yang kedua, bersabar atas ujian, karena tidak ada lagi pilihan yang lebih baik bagi kita kecuali bersabar. Toh musibah sudah datang kepada kita, mari kita sikapi dengan kesabaran. Sehingga Abu Bakar merasa takjub, ajaban bi amril mukmin. Aku sangat takjub dengan urusan orang yang beriman. Kalau dia mendapat karunia, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Yang ketiga, terhadap musibah, terhadap ujian yang kita hadapi, hendaknya kita memaksimalkan ikhtiar kita. Karena Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kita kecuali kita mulai merubah keadaan kita sendiri. Kita hadir di tempat ini melaksanakan sholat Idul Fitri, sudah mulai ada perubahan. Kalau di tahun yang lalu pembatasannya luar biasa, hari kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di masjid meskipun dengan segala keterbatasan. Mari kita terus ikhtiarkan agar seluruh kebajikan-kebajikan yang biasa kita lakukan terus bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk musibah yang kita alami ini, apa yang harus kita lakukan? Dekati Allah, bujuk Allah, rayu Allah dengan doa dan zikir kita. Allahumma azirna fi musibatina, ya Allah, gantikanlah atas musibah-musibah kepada kami dengan apa? Dengan pahala. Wa khlufna bi khairin minha, dan ganti bagi kami dengan hal yang lebih baik dibandingkan musibah yang kami alami. Dekati Allah dengan kemesraan doa-doa kita. Dekati Allah dengan zikir-zikir kita. Karena Allah lebih senang ketika kita menjerit, meratap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah membanggakan kepada para malaikat penduduk langit, lihatlah hambaku sedang meratap memohon kepadaku, aku tidak akan segera kabulkan dia, karena aku senang mendengar rintihannya di sepertiga malam, karena aku senang melihat air matanya berderai mengharapkan karunia dariku. Jadi jangan putus asa ketika kita memohon kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah ketika permohonan-permohonan kita belum segera Allah kabulkan. Allah senang mendengarkan permohonan-permohonan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Karena ketika musibah datang kepada kita, bisikan dari dalam diri kita, yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikan setan selalu bilang, buat apa kamu sholat? Toh masalahmu tidak selesai dengan sholat. Boleh jadi ada bisikan di hati kita, maka pastikan kita istiqomah. Atau dari bisikan-bisikan di luar kita semua, mending kayak aku saja, aku nggak sholat begini, kamu sholat begitu juga sama dengan aku. Itu bisikan-bisikan yang harus memastikan kita tangguh dan istiqomah untuk terus berada dalam kebajikan. Semoga Allah mengkaruniakan kita semua menjadi aidin faizin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum min al-ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal ikhwah, ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa innal jannata 'indat liman dama qalbuhu bi dzikrillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala kita, merendahkan diri kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Segala kekurangan ibadah kita semoga Allah sempurnakan. Segala salah hilaf dan dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama berdoa untuk saudara kita yang memperjuangkan hak kebebasan kehidupannya di Palestina. Dengan kemuliaan ibadah yang sudah kita lakukan, semoga Allah menyelamatkan saudara kita khususnya di Palestina dan di seluruh belahan dunia di mana tempat orang-orang yang beriman saudara kita tumbuh besar dan hidup. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. استغفر الله ولكم. تقبل الله منا ومنكم. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah karuniakan kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu